Tuh. Halo, kembali lagi bersama saya Mas Kron Dan saya Cor-Coran. di video kali ini. Jeng 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 jeng. Saya Bahas pengen apa Mas Kran? bahas besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Yoi, Oke. kita bahas tentang sains lagi. Cuman pengen ngebahas besaran dan satuan. Oke. Langsung Gimana? aja kali ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kan jelas kita tahu kan semua itu kan ada sesuatu hampir semua bisa diukur lah, kasar kata berat, Ya. panjang dan lain-lain. Nah, apa sih itu sebenarnya? Gitu. Nah, jadi ada yang namanya besaran dan satuan. Nah, Oke. Bedanya? bedanya itu besaran itu adalah semua yang bisa diukur dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Oh, jadi satuan itu bagian dari besaran. Satuan itu bagian dari Untuk besaran. menyatakan nilainya gitu. Yoi, jadi 10 kilo. Contohnya gimana? 10 kilometer. Aha. Kita udah jelas tahu karena itu besaran. Oke. Dan satuannya itu dari satuannya kita bisa tahu itu tuh besaran apa? Besaran panjang. Oh, Kilometer. karena satuannya meter. Kilometer gitu ya. Nah, satuan itu adalah segala sesuatu yang menyatakan. Jadi yang ya itu tadi kilometer. Oh, jelas satuan panjang. Maka yang diukur adalah panjang. Oke. Kilogram, satuan berat. Massa. Maka yang diukur adalah massa. Gitu. Ya, berarti kita nggak bisa menyatakan panjang dalam gram atau kilogram gitu ya? Nggak bisa. Jadi semua itu sudah diatur lah. Ada Pasangannya aturannya. sendiri-sendiri ya, besaran Ya, ini, satuannya ini gitu ya. ya Oke. sudah di konsensi dunia lah. Itu. Oke. Nah, terus kalau gitu, misalkan kita bahas salah satu besaran, misalnya panjang aja ya, panjang. Nah, gimana kalau orang misalkan mau ngukur jarak nih gitu, yang satu ngitungnya pakai kilometer, yang satu ngitungnya pakai meter misalkan, yang atau lain ngitungnya pakai kaki atau senti gitu, dengkal. Lu gimana, kan satuannya kan macam-macam sebenarnya. Nah, kalau misalnya pakai senti, meter, itu kan itu udah fix lah ya, udah maksudnya panjangnya sekian ya sekian gitu kan. Di mana-mana sama. Tapi kan kalau misalnya kita ngukurnya pakai jengkal masing-masing beda-beda. Pakai kaki misalnya. Langkah kaki orang kan juga jaraknya beda-beda. Jadi itu kan cukup bikin ruwet lah ya maksudnya. Ini panjangnya berapa? Oh, ini 10 kaki lah. 10 kakinya siapa? 10 kakinya Pak Kamil. Tapi itu 5 kakinya Pak Joko. Nah, yang kayak gitu-gitu kan bisa kakinya ngeri juga. 2 kaki orang. Misalnya ya kan. Ya. Nah, itu kan bikin susah kan. Kayak misalnya kita lagi jual rumah. Hitungannya kaki atau hitungannya kalau jual tanah tuh biasanya kan dulu tumbak ya. Berapa tumbak? Ditancap-tancap itu ya. Nah, kayak gitu kan cukup membingungkan kan. Kakinya siapa? Langkah kakinya siapa gitu kan. Nah, maka beda gitu kan. Maka kita itu juga makanya kenapa ada konsensi dunia yang menjadi membahas itu gitu loh. Jadinya
Hasilnya itu konsensinya itu ada yang namanya SI atau Satuan Internasional. Jadi itu Satuan SI itu ditetapkan oleh International Bureau of Weight and Measure (IPM). Nah, dan berlaku di dunia secara universal. Jadi mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Atlantik, mau di Arktik, mau di bulan, ya makanya itu. Bulan enggak dong, dia nggak ikut internasional kan? Iya, dunia dimanapun. Dunia, di bumi lah ya. Di bumi, mau di Atlantis, mau di mana, sama semua pakainya. Gitu. Apa aja yang ditetapkan oleh konsensi itu, besaran apa aja yang ditetapkan gitu? Jadi apakah kalau semua ditetapkan? Hampir semua ditetapin sih. Jadi dari satuan-satuannya itu nanti mereka akan membahas definisi satuannya, membahas satuannya apa, yang secara internasionalnya apa gitu. Nah, dari satuan internasional itu kan jadi ketahuan tuh satuan yang baku sama satuan yang tidak baku kan, ada dua. Yang benar-benar diambil buat satuan internasional itu satuan yang baku biasanya. Yang tadi yang kayak panjang langkah, panjang jengkal. Nah, itu kan tidak bakunya gitu loh. Nah, setelah kita tahu itu, setelah dibentuk juga satuan internasional, ya, maka ada apa namanya 7 satuan internasional keputusannya dari besaran pokoknya. Jadi ini ditunjukin dulu nih tabel satuan internasionalnya biar lebih enak. Nah, ini adalah nama besarannya. Ini ada nama satuan, terus ada simbolnya juga. Kayak ada 7. Yang pertama itu waktu. Waktu itu kan banyak tuh. Berapa jam itu juga kan waktu. Tapi untuk satuan internasional gitu ya. Ya, untuk satuan internasionalnya itu pakai detik atau second. Simbol satuannya karena second ya S gitu. Dari bahasa Inggris ya, second gitu ya. Ya, makanya S kan namanya internasional kan, bahasa internasional kan bahasa Inggris pada waktu itu. Jadi ya yang diambil dari bahasa Inggris. Nah, ada juga panjang. Panjang itu meter. Metre kalau di bahasa Inggris kan kalau nggak salah ya. Tulisannya ya. Makanya simbolnya M. Terus massa itu simbolnya kilogram atau kg. Ya. Arus listrik ampere. Terus suhu termodinamika itu di Kelvin K. Jadi bukan Celsius satuan internasionalnya. Satuan internasional itu malah Kelvin ya. Ya, Kelvin. Nah, terus jumlah zat mol. Ya. Yang terakhir intensitas cahaya. Itu kandela. Gitu. Jadi ini 7 ini besaran pokok, besaran utamanya. Ya, besaran pokoknya waktu panjang, massa, arus listrik, suhu, jumlah zat sama intensitas cahaya. Ini yang intinya lah kasar kata satuan internasionalnya. Nah, dari besaran pokok ini kita juga bisa ngitung ke macam-macam kan, kayak misalnya waktu itu bisa dipakai buat ngitung kecepatan. Iya, betul. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya besaran turunan. Turunan dari si besaran pokok. Ini. Jadi dari perhitungan dari besaran-besaran pokoknya itu menghasilkan
besaran turunan. Nah, tabel ada 22 besaran turunan yang dari satuan SI itu. Oke. Ini, Oh ini ya, ini ada ini 22 dia ini ya. ada 22. Nah, yang pertama itu kan radian. Radian itu sebenarnya bukan besaran turunan juga sih, maksudnya dia tuh non satuan yang bukan SI tapi bisa sering dipakai. Jadi satuan non Umum SI lah gitu ya. ya satuan non Yang SI umum yang dipakai. SI gitu. Yang Nah, umum dipakai. itu radian. Terus ada steradian, SR simbolnya. Terus ada hertz, frekuensi kan, hertz itu S pangkat -1, waktu berarti kan. Ya. Newton, kilogram, meter, second, meter per second kuadrat, S pangkat -2. Terus, nah Newton ini, nah kalau kita tahu satuan pokok SI-nya, kita jadi lebih gampang buat misalnya lupa rumus sih sebenarnya. Kalau Ya, di betul. perhitungan sih. Benar. Nah, karena kalau kita tahu, Newton tuh kg kilogram kali meter dibagi detik kuadrat, berarti massa dikali panjang dibagi T kuadrat. waktu kuadrat gitu ya. T kuadrat ya. Jadi lebih gampang di situ sih. Ada Pascal juga kan, ini besaran turunan dari kilogram bagi meter kali waktu kuadrat gitu. Iya. Dan ini ada 22 yang umum biasanya dipakai. Pascal, Joule, Watt, Coulomb, Volt. Jadi sebenarnya itu dari ya 22 ini namanya yang berubah dari satuan SI-nya. Jadi ada Newton, Pascal, J, Watt, Coulomb, Volt, Farad. Itu padahal kan sebenarnya dari satuan SI juga. Tapi satuannya itu kombinasi dari 2 atau lebih satuan SI gitu ya. Tapi kan dengan nama yang lain sebenarnya yang sering dipakai orang. Ya. Nah, kalau kayak kecepatan kan masih satuannya meter per second. Ya. Jadi masih umum. Kilometer per jam kan masih bawa satuan internasionalnya dalam satuan turunannya kan. Kalau kilometer per jam enggak dong, enggak ada SI-nya kilometer per jam. Nah, jamnya itu kan turunan dari ini juga kan, turunan dari SI juga kan. Itu turunannya turunan, jadi masih bisa terlihat, bukan satuannya bukan benar-benar berubah nama. Kalau misalnya ini kan benar-benar berubah nama jadi Newton, per second jadi hertz. Iya. Nah, yang ini yang dikelompokkan jadi 22 satuan turunan yang berubah nama gitu. Iya. Yang namanya benar-benar baru gitu ya, nggak pakai yang lama dari SI itu gitu ya. Iya. Nama-nama yang sering beredar di pasaran juga sih biasanya. Iya. Ya kayak misalnya kita kan untuk suhu kita nggak pakai Kelvin kan. Kita pakainya derajat Celcius. Terus untuk lampu intensitas cahayanya kita nggak pakai kandela tapi pakai lumen. Ya. Kayak gitu-gitu sih yang lebih sering dipakai di pasaran sebenarnya. Betul. Itu dia. Nah, karena kita bahas satuan, kita juga pengen bahas sedikit tentang nilai angkanya sih. Nilai angka gimana tuh? Jadi kalau misalnya dulu kan kita sempat belajar tentang tangga satuan. Yang
Apa sih yang namanya? apa? Yang pakai tangga itu yang kilo, hekto, PK. Yang kalau turun 1 dikali 10, dikali 10 lagi, kalau naik dibagi 10 itu. Betul. Nah, Ya. itu sebenarnya kalau dulu sih seingat saya waktu dulu sekolah tuh kita kan misalnya lagi belajar tentang panjang, meter. Kita disuruh ngapalin tangganya kan kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ya. Nah, kalau kita lagi belajar berat, kilogram, hektogram, dekagram, gram, terus sampai ke bawah-bawah kan. Nah, nanti liter ada lagi. Ya. Ada liter, sentiliter, mililiter. Nah, itu makanya kenapa saya pengen bahas itu sih. Jadi kita tuh bisa cuman ngapalin satu ini doang, satu tangga itu. Betul. Itu. Setuju. Gak usah ngapalin banyak-banyak sebenarnya ya. Iya. Jadi tangga satu. Gimana itu caranya? Nah, ini ada share screen-an lagi yang menampilkan semuanya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini gambarnya kurang besar. Oke. Nah, yang pertama ini yang di sini, yang di kosong. Jadi yang ini yang di apa sih? Kolom pertama. Di kolom pertama itu nama dari satuannya. Oke. Yang kolom kedua itu pembacaannya. Cuman saya juga intonasi dan lain-lainnya kurang begitu tahu sih. Yang ketiga yang kolom ketiga itu simbol-simbolnya. Kolom keempat itu nilainya. Kolom kelima itu sebutannya. Dalam bahasa Inggris. Nah, yang kolom yang pertama yang kosong ini, yang ada garis merah ini, itu base-nya, dasarnya. Base-nya, oke. Dasarnya. Jadi kita tadi tahu satuan panjang meter. Oke, satuan panjang meter. Maka base-nya adalah meter di sini. Oke. Nah, jadi di sini meter, maka kita ke atas dekameter, hektometer, kilometer, megameter, gigameter, terameter, petameter, eksameter, zetameter, sama yotameter. Oh, jadi semua sebenarnya sama ya? Betul, sama semua. Cuman contohnya misalkan kilo itu tuh 1000 kali 1 meter gitu. Ya, nah ini kan kita lihat value-nya kan dari 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 ini kan 1. Ya, 1. Betul. Naik 1 ke dekameter itu 10 pangkat 1. Jadi 1 meter itu kali 10. Enggak, dibagi 10 kan naik. Oh, iya. Kan naik. Ini kan posisinya naik, jadi dibagi 10. Terus hekto dibagi 100. Kilo dibagi 1000, yang kayak gitu-gitu. Jadi 1, 10, 100, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, kilo ke mega itu naiknya 3. Jadi dibaginya, misalnya kilo ke mega dibagi 1000. Ya. Million mega. Terus naik lagi, sama. Dari kilo ke mega, terus dan seterusnya ke atasnya itu naiknya per 3. Million, billion, tera. Nah, kita pernah sering dengar sih kalau mega, giga, tera kita masih sering dengar sih. Jadi ya, harddisk ya. Harddisk, kuota, betul. Tapi kuota nggak pernah sampai tera sih. Pelit sih. Nggak di giga aja kadang udah mahal. Iya, bukan karena pelit, mahal. Mahal. Nah, ini pembacaannya jiguh kayak jigong.
Oke, ya itu jadi billion, triliun. Nah ini kan yang semakin ke atas kan. Nah ada lagi yang Ya. semakin ke bawah. Nah tangga yang kita biasa pelajari itu dari kilo, hekto, deka, terus base-nya, bawahnya lagi ada desi, ingat si desi, ada senti, mili, sama juga sampai 10 pangkat 24. 10 pangkat minus 24 karena kita ke bawah. Iya. Gitu. Desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, ato, zepto, yokto. Oke. Itu. Nah, itu jadi value-nya ini 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1.000.000, 1/billion, 1/trillion, dan sebagainya sampai 10 pangkat minus 24. Jadi range-nya itu sama kayak tadi. Dari Ya. base ke desi turun 1 kali 10. 1. Ya. Ke senti kali 100. Kali 100. Jadi ini 1 sampai mili ke mikro itu 3. Seterusnya Ya, kayak tadi 3. waktu mega itu ya. Betul. Dari mega, giga, tera kan naiknya udah mulai 333. Nah, ini turunnya Ya. 333 gitu. Betul. Ingat ya, kalau naik dibagi. Kalau turun dikali. Nah, ini value-nya sih. Bukan pembaginya atau pengalinya, tapi ini value yang 10 pangkat. Dulu kita belajar itu berarti dari kilo sampai mili ya? Iya, yang dikasih tangga berundak. Yang bikin cukup pusing pada masanya sih itu. Iya, kan disuruh ngapalin satu sih, seingat saya ya. Iya. Disuruh ngapalin satu-satu. Nah, ini juga kan ada beberapa example sih dari terahertz, gigawatt, megawatt juga bisa, megajoule juga bisa, kiloliter. Tuh, beda-beda kan? Iya, betul. Base-nya beda. Jadi, satuannya mau pakai apa aja nggak masalah ya? Bebas, suka-suka. Jadi kalau misalnya kita lagi bahasnya liter ya, ini kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Kalau satuannya meter ya, dekameter, hektometer, kilometer, sama. Pokoknya meter semua. Kalau gram semua. Kalau bahas skor, apalagi ya? Detik semua, second semua. Ya, second, detik, kilosecond. Lagi bahasnya tegangan, ya semua volt gitu ya. Ya, begitu. Jadi base-nya ini satuan yang dipakai sih. Iya. Dengan ini sih kita lebih mempermudah pelafalan dan penulisan sih sebenarnya, untuk mempermudah pelafalan dan penulisan. Jadi kalau misalnya kayak watt, kita gigawatt. Kalau kita nulis 1, nolnya ada 9 biji, kan panjang gitu kan. Apalagi dalam perhitungan dan lain-lain. Dipersingkat ya. Ya, jadi cukup 1 gigawatt. Semua di secara universal udah ngerti 1 gigawatt itu ya nolnya 9 gitu. Ya, berarti ini tuh bisa dibilang kayak apa ya? Power of 10 gitu ya, 10 pangkat gitu ya. Ya. Iya. Nilainya kan makanya. Nilainya ya, misalkan kita punya 10 giga, daripada nulis 1 nolnya 9 kali, ya kita tulis aja. Alah, 10 giga ya 10, nolnya ya 1 kali 10 pangkat 10. Kan 10 giga. Oh, berarti iya, kalau 10 giga kan berarti 10 nolnya 1 nolnya 10 kan. 10, 9 plus 1 ya. kan. Mending nulisnya 10 pangkat 9, udah gitu aja. Ya, pangkat 10. Untuk mempermudah sih penulisan,
Pembacaan juga kan lebih enak kan dibanding Ya, 1 giga. 1 giga, baca mah satu giga mah 1 billion sama aja. Kalau baca ya, 1 mega. cuman lebih cepet aja bacanya. Ya Karena enggak, kita bukan. tahu 10 pangkat 9. Bukan. Maksudnya kalau misalnya 1 Mm-mm. megawatt misalnya. Yang Ya, gampang pelafalannya, kalau 10 pangkat 9 capek juga ngomong. Oh, jadi 1 megawatt. Berapa mm. watt sih? Kan lebih enak kita ngomongnya 1 megawatt Ya, dibanding 1 juta watt. hah? Ya dong. Sama aja lah. Ya iya kan. 1 megawatt sama 1 juta watt kan, Hmm, sama aja. lebih gampang Bedanya apa? penulisannya sih ya. Berarti ke penulisannya ya. Tulisnya, iya. Kalau bahasanya kan sama aja, Hmm, ya 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 ya. iya kan? Yoi. Jadi jadi malu saya. Ya begitulah. Iya, iya, iya. Terkadang faktor Faktor usia lelah, lelah. menyebabkan daya tangkap otak menurun, atau enggak kapasitas otak dan mulut suka mulai tidak sinkron, suka rada-rada RTO. Ngelek biasa. Iya, nah itu sih besaran dan satuan. Hmm. Jadi ya Ya, fungsinya di kehidupan sehari-hari kita ya kita pakai intinya. ya, ya, Kalau kita naik motor otomatis, atau mobil gitu, otomatis kita nyari kecepatan, ya. speed speed yang boleh, misalnya kayak di tol cuman boleh 60 km/jam di ruas Mhm. jalan ini, yang kayak gitu-gitu Ah, kan. syarat. Mana ada yang ngikutin zaman sekarang mah. Dari zaman dulu emang nggak ada yang ngikutin. Ya Kasihan itu apa pelangnya, papan penandanya itu kasihan berdiri ya nggak ada yang hati-hati, nganggep. udah ada tilang tilang elektronik, Di tilang tol online. kayaknya belum deh. Dulu sih sempat sempat denger sih katanya ada speed Mhm. speed speed apa sih, speed detector gitulah. Cuman Ya. ya nggak tahu yang saya dengar itu benar apa enggak. Kalaupun Mhm. ada benar, saya juga nggak tahu apakah benar ditegakkan atau tidak. Saya juga nggak tahu sih. Saya cuma pernah Kan dia dengar. kan apa, tadi bilangnya ada speed detector, udah kan. Dia cuma detect speed aja, oh lebih ya sudah, cuma detect doang kok. Mungkin ya begitulah. Jadi cukup ya berat Ini kan sudah sebenarnya kan apa cukup. eh, apa limit speed itu dibuat juga bukan pakai kira-kira doang gitu. Oh di jalan sini ruas tol ini cuma boleh sampai 60 sampai 80 gitu. Itu kan bukan cuma kira-kira ya. Kan ada tujuannya sebenarnya. Ada hitungannya Kenapa nggak sih, boleh lebih dari 80 dari gitu kan? dari tingkat kelengkungan belokannya dan lain-lain kan, Iya, banyak faktor kan iya. sebenarnya itu. Nanti kalau udah lebih dari 80 kecelakaan, bilang Ya, jalannya inilah, jalannya itulah, itu tapi ya sudah jalan berapa gitu. Memang ya jalannya banyak yang jerawatan. ya jalan-jalan di Indonesia itu bagus-bagus lah Ya, gitu sih. itu. Makanya Nah, jadi kembali hati-hati ya. lagi besaran dan satuan, Mm-mm. dibanding semakin berat topiknya, mending kita kembali ke topik yang semula, besaran dan satuan, untuk demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi fungsinya tuh itu gitu loh. Fungsinya Ya, itu ya. untuk mempermudah kalau misalnya orang beli rumah, berapa jengkal. Nggak mungkin juga ya beli rumah berapa jengkal. Berapa langkah, Pegel juga ngitungnya. berapa langkah, langkahnya siapa?
Pak Amir, Pak Joko atau siapa gitu kan. Untuk mempermudah begitu-begitunya sih adanya konsensus, jadi dibikin satuan internasional dan lain-lain gitu. Terus yang ini tangga satuan pun untuk mempermudah kita menulis. Kalau enggak panjang banget tuh 10. Misalnya yang tadi Yokta. Yeta itu 10 pangkat 24. Makanya nolnya panjang banget. Nah iya, kalau kita benar nulisnya. Ternyata nolnya kurang 1, jadi salah. Itu mending ya udah Yeta gitu. Iya. Simpel kan. Itu sih. Nanti kita mungkin ya video ini sih sekian sih sebenarnya, udah beres sih, cuma pengen bahas itu doang. Ya, oke. Mungkin nanti topik selanjutnya lah ya kita bahas. Kita akan membahas sama ini gitu ya. Lebih dalam lagi tentang hal-hal mengenai sains yang sungguh mungkin berguna dan mungkin juga tidak, mungkin juga benar, mungkin juga tidak. Ya yang merasa berguna silahkan dipakai, kalau enggak dipakai. Enggak sih, kalau benar sih ini saya berani menjamin kalau yang ini benar. Karena Iya. Kalau berguna tidak berguna itu kembali ke masing-masing. Yap. Kita cuma sharing aja lah. Dulu kita pernah belajar ini, sempat mengenang masa lalu juga. Iya, betul. Oke, kalau gitu. Cukup sekian. Video kali ini. Semoga jumpa di video selanjutnya. Semoga berguna. Dan tetap tunggu vaksin kalau yang belum vaksin, yang sudah vaksin juga tetap mikir bahwa vaksin itu bukan membuat Anda menjadi kebal secara instan. Ya. Dan memang nggak akan kebal. Tetap protokol. Betul. Lupa. Ya. Semoga sehat selalu dan salam.